Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Masih belum kedengaran suaranya ya Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah di tempat ini. Dalam minggu ini kita masih menikmati momen Paskah, minggu keempat Paskah pada 25 April 2021. Dan tema kita adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dari Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 12. Dan firman Tuhan akan dilayani hambanya Ibu Evangelis Novia Daud. Kepada Ibu kami sampaikan selamat melayani. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu teduh. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menikmati Tuhan. Dan sebelumnya kami kembali ingatkan supaya kita semua mematikan suara handphone kita, supaya kita dapat menikmati ibadah ini dan Tuhan saja yang boleh kita permuliakan. Kita bersaat teduh. Amin. Sungguh kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sampai hari ini penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita tinggikan Dia.
hilang akan dicari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Pada kesempatan ini Tuhan menyediakan waktu bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk secara pribadi mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita dengarkan teguran ataupun peringatan daripada Roh-Nya yang kudus. Akuilah di hadapannya karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Apapun dosa, pemberontakan, ketidaktaatan kita kepadanya, mari nyatakan kepadanya karena Dia sungguh-sungguh mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita bersama-sama doa pengakuan kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali menaikkan pujian kita, mengagungkan Allah kita, Allah yang begitu sangat luar biasa. Pengampunannya sudah Dia berikan kepada kita. Dengan segenap hati mari kita katakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Dia Allah yang sudah menunjukkan kasih setianya kepada hari ini. Mari kita nyatakan sikap kita, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Sungguh baik bagiku, dituntun
responsoria dari Mazmur 23. Kami mengundang kaum pria ayat yang pertama, kemudian yang kaum wanita ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan di ayat yang keenam kita bersama-sama. Kita mulai 3-3 ayat. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita bersama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menyelimuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan bersama-sama pengakuan iman rasul kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Epistel Yohanes 1 Yohanes ayat 3 pasal 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita beroleh penekanan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya,
karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikian kita mengetahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat, pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Kepada saudari Allegra, kami ucapkan selamat datang dan kami mohon untuk berdiri memperkenalkan diri kepada jemaat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Allegra Mairani Tulang Benua. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Banjarmasin, asal Medan, Sumatera Utara. Terima kasih kita berikan tepuk tangan untuk saudara kita Allegra. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah minggu depan dan seterusnya di tempat ini. GMI Immanuel Banjarmasin dengan penuh sukacita dan damai sejahtera menyambut kehadiran saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sindi serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di dalam warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Dari panitia kebaktian, persembahan diedarkan 2 kali, 1 kantong untuk kas gereja dan 1 kantong untuk kas diakoni sosial, yaitu apresiasi kepada pendeta dan guru Injil pensiun. Minggu depan pada tanggal 2 Mei 2021 adalah minggu pertama dalam bulan Mei 2021. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, mengingatkan semua jemaat untuk mempersiapkan diri menerimanya. Kemudian mempersembahkan persembahan persepuluhan kita, karena persepuluhan adalah milik Tuhan, seperti dalam Maliaki 3 ayat 10. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, jemaat yang berulang tahun pada bulan April 2021, yang pertama ada Saudari Mila Karmila, Ibu Lanita, Bapak M. Tampubolon, Saudari Maya, Bapak Hansen, Daniel Christian Hansen, Ibu Gladys, dan Michael Frederick, serta ulang tahun pernikahan Ibu Gladys. Dan setelah ibadah ini kita akan merayakan secara bersama-sama ulang tahun saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan ini. Berikutnya dari kelas meeting, sesuai dengan tujuan kelas meeting, yaitu sebagai sarana pemuritan untuk bertumbuh dalam rohani bagi anggota jemaat, maka kelas meeting dibekarkan sebagai kelompok-kelompok kecil pemuritan. Mari kita bergabung dalam kelompok yang ada. Yang pertama, kelas meeting anak sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 17 WITA via WA online. Kemudian kelas meeting dewasa bagi orang tua diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA atau pukul 7 malam di gereja. Dan kelas meeting pemuda-pemudi gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Serta kelas meeting pemuda-pemudi Nazaret setiap hari Minggu setelah ibadah minggu. Dari seksi sekolah minggu, ibadah anak atau sekolah minggu anak akan rutin kita adakan setiap hari Minggu paralel dengan ibadah umum. Menghimbau peran serta orang tua membawa anaknya ke gereja untuk dapat bersekolah minggu. Berikutnya dari seksi pemuda-pemudi atau P3MI, persekutuan kategorial pemuda-pemudi via Zoom
diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WITA. Mari kita semua pemuda-pemudi untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini. Dan setiap hari pada pukul 9 malam P3MI bersama dengan Ibu Evangelis Novia Daud bersama-sama berdoa untuk setiap topik-topik doa kita yang ada di dalam warta ibadah kita. Mari kita boleh bersama-sama, kami rindu kita semua boleh ambil bagian di dalamnya sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Dan pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian bisa kita lihat di dalam warta kita, serta kehadiran. Mari kita juga boleh terus mengikuti ibadah kita setiap minggunya, dan juga untuk kuartal keuangan dan pelayan dan tata ibadah untuk minggu berikutnya bisa kita lihat di dalam warta kita. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan diberkati oleh sebuah persembahan pujian yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Oma Emma, dengan judul lagunya Tiap Langkahku. Kepada Ibu Emma kami silakan. Pujian yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Oma kita, Oma Emma. Dan kita akan berdoa syafaat bahwa doa adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk sebuah kesempatan kita boleh menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan doa kita ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta James Ramani. Sebelumnya mari kita kembali memuji Tuhan
Dari nyanyian rohani metodis nomor 313. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. bahkan lebih daripada yang lalu, sebab kami hari ini bertemu dan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan secara pribadi melalui ibadah kami di tempat ini, sebab kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau menyatakan diri dan menyenangi semua persembahan kami, baik persembahan pujian dan juga persembahan doa, dan terutama persembahan diri dan hati kami yang datang ke rumah Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami berterima kasih, mengucap syukur, sebab di lingkungan di sekitar kami ada banyak berkeliaran virus yang tidak terlihat oleh mata, tetapi yang telah menimbulkan korban jutaan orang. Oleh karenanya Bapa, kami menyadari hari ini, jikalau kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat gagah dan kesehatan kami, atau karena kepintaran kami menjaga diri, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu ya Bapa di surga. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu yang luar biasa kepada kami Bapa. Oleh karenanya kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami yang kami naikkan dari sidang jemaat di tempat ini. Kami bersehati menyerahkan Emanuel Banjarmasin memasuki tahun ketiga pelayanannya di Banjarmasin, bersama dengan gereja-gereja lain yang telah terlebih dahulu
berada di Banjarmasin dan sekitarnya melayani Tuhan, melayani jemaat, bahkan dengan satu tujuan untuk menjangkau mereka yang tersesat, menjangkau mereka yang belum mendengar Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Oleh karenanya Bapa di surga, terus Engkau kuatkan dan teguhkan, sehingga kami sebagai organ atau tubuh Kristus, kami semua melakukan fungsi kami, membuka mulut kami, memberikan gaya hidup keteladanan kepada orang di sekitar kami, bahwa kami adalah murid-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur kesempatan dan anugerah Tuhan berikan kepada kami bersaksi, baik di lingkungan keluarga, di masyarakat, atau di mana berada. Kami tidak malu mengakui Engkau Tuhan kami, sekalipun kami menghadapi ejekan, bahkan juga penghinaan-penghinaan, ataupun juga penistaan-penistaan, serta penganiayaan. Kami sedikit pun tidak malu, dan kami menyatakan kami adalah murid-Mu. Sebab tidak sebanding apa yang kami punya di dunia ini dengan pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Engkau telah mati bagi kami semua ya Tuhan, menggantikan kami manusia berdosa, sehingga kami mempunyai kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan, tapi satu kepastian keselamatan, berada bersama dengan Bapa di surga. Itulah sebabnya hari ini Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini, Immanuel Banjarmasin, sehingga kami semua yang telah Engkau panggil ke dalam persekutuan ini, kuatkan, teguhkan kami, topang kami, dan menikmati satu persaudaraan yang sejati, yang kami demonstrasikan di tempat ini Bapa di surga, sebagai cita rasa awal di kekekalan yang kami dapatkan hari ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan tekad kami membawa jiwa yang baru. Kami mengucap syukur buat saudara kami Roni yang terpikirkan olehnya saudara-saudaranya sejurusan, sekuliahnya, agar kiranya juga mengenal Tuhan ataupun hidup dalam persekutuan. Berkati dia mengajak dan membawa saudaranya beribadah kepada Tuhan. Juga kami mengucap syukur buat saudara kami yang lain yang juga sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai tubuh Kristus, memikirkan keselamatan orang lain. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami hari ini bertekad tidak hanya memikirkan diri kami, tapi juga memikirkan mereka yang sedang menuju kepada kegersangan rohani, ataupun juga syom-syom kuku, ataupun juga karena Kristen KTP, ataupun juga yang sekedar beragama Kristen, agar kami Tuhan pakai untuk mereka, membawa mereka kepada Kristus. Ampuni kami Tuhan jikalau kami belum maksimal melakukannya. Oleh karenanya kuatkan kami terus-menerus menjadi agen misi-Mu Tuhan, dan kami terus berdoa menyerahkan usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, mulai dari membuat kue, penjual kue, ataupun juga yang berdagang, catering, ataupun juga mereka yang pegawai negeri, ataupun juga mereka yang sebagai pengacara, membuka bengkel, tambal ban, ataupun juga mereka yang sedang berusaha sebagai karyawan, mahasiswa, pelajar. Tuhan berkatilah mereka satu persatu, khususnya bagi mereka yang merindukan pekerjaan, mari buka jalan atas usaha-usaha mereka supaya mendapat pekerjaan. Dan bagi mereka yang sedang merintis usaha, bukalah jalan Tuhan supaya usaha berkembang. Kami tahu di tengah COVID ini ada banyak kesulitan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup menopang kami semua. Dan kami mempertaruhkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, yang hari-hari ini juga dalam keadaan sakit, supaya Tuhan lawat mereka, sembuhkan. Kami berdoa menyerahkan Ai Iwa yang beberapa waktu yang lalu jatuh dari motor, mengalami sakit penyakit, dan juga kaki yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan tolonglah obat-obatan, makanan, terapi, dan semua peralatan medis yang digunakan supaya Tuhan pakai
Kami bersatu berdoa meminta kesembuhan total kepada Aiwa di dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan. Juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang terus merindukan pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Lilik, istri dari Pak Andrew, di landasan ulin yang sedang mengalami Parkinson. Tuhan tolonglah supaya Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil Bapa. Kami meminta kesembuhan Ibu Lilik dalam nama Yesus. Dan juga kami rindukan kelak mereka membuka persekutuan atau ibadah metodis di rumah mereka atau di tempat usaha anaknya Pak Anton. Tuhan berkatilah mereka. Tolonglah mereka mengalami kasih karunia Tuhan, agar Pak Anton juga dengan Ibu Ira mendapat keturunan seperti yang mereka rindukan dalam nama Yesus. Tuhan kasihani mereka. Kami berdoa menyerahkan pemulihan Ibu Sari Oktarina, Bapak Tampu Bolon, Pendeta Erwin Daud, Ibu Novia Daud, dan juga adik Daniel, Ibu Moni, dan juga Pak Suwanto, serta semua jemaat yang mengalami pemulihan. Mari Tuhan lawat di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Juga kami berdoa untuk pemulihan Ibu Rita Buat agar bertemu dengan Engkau secara pribadi, supaya tidak bimbang dalam hidupnya, dan akhir dari perjalanan hidup di dunia ini, supaya dia memiliki satu kepastian keselamatan dalam nama Yesus. Buka hatinya Tuhan. Kami berdoa buat dia hari ini, sekalipun tidak bersama dengan kami, Tuhan lawat dia agar minggu-minggu berikut dapat memberi diri beribadah. Juga kami berdoa untuk Ibu Wewet, agar penghiburan dan kekuatan iman menyertai dia terus-menerus. Juga Yohanes, Saudari Leni, dan juga Ibu Lili Sultana, dan Bapak Tengki atas rumah tangganya, pulihkan, lawat, topang, dan kami terus mengandalkan Engkau atas mereka ini, saudara kami di Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa buat pekerjaan jemaat-Mu. Kau lihat Ibu Reni yang datang dari Tanjung merindukan satu pekerjaan di Banjarmasin, buka jalan. Kau memberkati anaknya Ripka dan juga suaminya, berkati rumah tangga mereka. Juga kami berdoa untuk Ibu Sarah dalam pekerjaannya, buka jalan. Ibu Moni, bahkan juga Evan Migang, anak dari Pak Migang yang bekerja sebagai aparatur sipil negara. Engkau menopang dia Tuhan, sehingga dia tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran tetangga, sekalipun dia sendiri anak Tuhan di Tabalong. Juga Heru Nataldo yang ada di Kandangan, Widi Asmor yang ada di Kalimantan Utara di pertambangan, berkati kedua saudara kami ini, buat selamat, topang dan tolong, berkati mereka dalam persiapan pernikahan mereka Tuhan. Demikian juga dengan Ahai dan Tensiu. Tuhan lawatlah mereka supaya mendapat satu pekerjaan yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Tolong mereka berharap kepada-Mu. Dan kami rindukan mereka juga kelak suatu saat dapat duduk bersama beribadah di tempat ini, meminta dan bertemu dengan Engkau secara pribadi dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami menyerahkan semua rupa-rupa pergumulan jemaat ini yang sedang sekolah, sedang studi, saudara kami dari Papua dan juga dari berbagai tempat. Lawatlah Franz, Yohanes, Schubert, Roni, Maya, Yani, Anita, Ayub, Manuel, Yosias, dan kawan-kawan. Juga Tuhan kami doakan untuk Ani dan juga Legra. Berkati mereka Tuhan yang sedang berstudi, supaya mereka fokus sehingga tepat waktu selesai bekerja, melayani Tuhan dan menyenangkan orang tua, dan terus menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka Bapa. Saat ini juga kami terus berdoa menyerahkan untuk anak-anak yang sedang sekolah. Bapa di surga, berkati kesulitan mereka dengan online ini. Tolonglah supaya mereka dapat menikmati perkuliahan atau persekolahan yang sedang UTS, yang mempersiapkan UAS dan ujian akhir.
dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA mau masuk perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka satu persatu. Kami mengandalkan Engkau semata-mata ya Tuhan, dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang menopang setiap kami, baik yang sudah vaksin atau yang belum. Tuhan lawat supaya semuanya menjadi berkat di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu hari ini masih pencarian kapal selam yang hilang kontak di perairan utara Bali beberapa hari yang lalu. Belas kasih-Mu Tuhan atas mereka, pertolongan-Mu atas mereka, sehingga keluarga yang berharap atas mereka yang berjumlah 53 orang, Engkau hiburkan dan kuatkan. Kami merindukan kuasa-Mu menolong, menyatakan mujizat-Mu atas kapal selam Nanggala ini ya Tuhan. Mari Bapa di surga beri hikmat kepada pemerintah, khususnya Angkatan Laut TNI, agar mereka menyadari tidak ada politik dalam peristiwa ini, supaya mereka juga sadar Bapa untuk melakukan introspeksi dan perbaikan di segala lini atas alat-alat persenjataan yang sudah tua, agar aman digunakan. Tuhan berkatilah Presiden kami Jokowi, mengatur mempersiapkan segala strategi ini, topang dia dengan kesehatan dan panjang umur. Demikian dengan kabinetnya berkati, dan juga kami berdoa untuk semua anak Tuhan di seluruh dunia hari ini. Tuhan berkatilah dalam beribadah, berdoa untuk dunia ini. Tuhan, kami sekali lagi berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja-Mu di tempat ini, berkati baik keluarga kami Pendeta James, keluarga Pendeta Erwin, dan juga keluarga penginjil Jaka Sianipar, dan juga Ibu Rispa Rudawati. Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga secara khusus misi anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus, agar mereka di dalam anugerah-Mu dan keselamatan-Mu. Berkatilah pelayanan Pendeta Erwin ke Meratus bersama tim, pengurus Yayasan Peduli Meratus, dan juga guru-guru TK di sana. Tuhan tolong bertahan, sekalipun tidak ada sinyal, mereka semangat melihat Tuhan di atas pelayanan itu, atas anak-anak yang terus dibawa kepada Kristus. Bapa di surga, berkatilah para donatur, bukalah terus orang-orang yang berkenan mendukung pelayanan di Meratus. Tambahkan kesehatan yang kuat kepada hamba-Mu Pendeta Erwin yang melayani di sana. Kami sekali lagi Bapa mengucap syukur dan berterima kasih untuk tempat ibadah ini dapat diperpanjang. Tuhan berkati pemilik rumah, Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan memberkati masa depan GMI Immanuel Banjarmasin di tempat ini. Kami menyerahkan secara khusus untuk guru-guru sekolah minggu, berkati, dan tim musik, bahkan juga kelas meeting yang kami adakan rutin setiap Rabu dan Kamis. Tuhan berkati. Kami terus berdoa buat jemaat, Engkau yang menopang mereka secara khusus, mereka yang berulang tahun pada bulan ini, agar kasih karunia-Mu menyertai mereka Bapa, menolong mereka, sehingga di dalam segala hal mereka terus fokus kepada Tuhan. Mereka ucapan syukur mereka kepada Engkau di atas segala yang telah mereka terima. Secara khusus Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah hari ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan tolong sehingga dapat beribadah secara online pada sore hari nanti dengan tuntunan YouTube, agar mereka juga dapat beribadah di rumah tangga dan keluarga mereka. Sebab kalau bukan karena ibadah, kami tidak dapat bertahan hari-hari ini, sebab begitu mencekam dan menakutkan, bahkan juga begitu mengkhawatirkan, serta membuat kami kehilangan arah dalam segala hal di dalam hidup ini. Tetapi karena Engkau, kami boleh fokus kepada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena anugerah pertolongan-Mu. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.
kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, Kau gembala kami. bersyukur karena pengembalaanmu adalah sesuatu anugerah yang istimewa buat setiap kami. Tuhan, tanpa pengembalaanmu kami akan menjadi sesat. Tanpa pengembalaanmu Tuhan, kami tidak fokus dalam kehidupan kami. Tanpa pengembalaanmu Bapa, kami tidak mengerti bagaimana menghadapi tantangan kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami saat ini jemaatmu GMI Immanuel Banjarmasin ini Tuhan, untuk duduk diam sejenak, menenangkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, akan menjadi fondasi di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih Roh Kudus yang memberi terang, yang memberikan hikmat untuk firman-Mu boleh berbicara di dalam kuat kuasa-Mu terhadap diri kami. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan doa kami mohonkan hamba-Mu yang tidak sempurna ini, hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah. Kiranya Tuhan memakai di dalam kasih karunia-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Pagi hari ini khotbah dengan tema adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mungkin mic-nya bisa dimatikan supaya tidak terdengar suara menderu di sini ya. Kita membuka nats kita pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Nanti
saudara sekalian bisa baca di rumah seluruh pasal ini. Namun pagi hari ini saya hanya meminta kita untuk sama-sama memfokuskan pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12 saja. Kisah Rasul pasal yang ke-4, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Saya ayat yang ke-5 membacakan, saudara sekalian, jemaat sekalian, membaca ayat yang ke-6, demikian seterusnya. Sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah para Rasul pasal yang ke-4, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Saya mulai ayat yang ke-5. Dengan perikop Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ayat 6. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kami. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga yang di dalam Dia, sebab di dalam ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari lepas hari. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, peristiwa menyedihkan kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 yang tadi kita sama-sama sudah didoakan dan dipimpin oleh Bapak Pendeta James, dan diduga berada di palung di kedalaman 700 meter Laut Bali. Palung itu adalah satu jurang di bawah laut, dan jika sudah sampai di palung maka akan sulit untuk keluar dari sana. Jadi dinyatakan oleh Komandan TNI Angkatan Laut sebagai peristiwa yang tenggelam dan tidak akan pulang selama-lamanya. Saudara sekalian, ini adalah satu peristiwa yang tragis. Kenapa dinamakan peristiwa tragis? Karena ada 53 orang TNI yang ada di dalam kapal selam tersebut. Jika mungkin ada sesuatu barang atau suatu kapal yang tidak ada penumpang, mungkin itu tidak tragis, karena itu benda mati. Namun ada 53 orang TNI di dalamnya, dan itu adalah nyawa yang berharga. Bahkan tugas mereka saat ini ditunggu kepulangannya oleh para keluarga mereka. Ada yang personilnya baru 2 bulan menikah, ada yang seorang ayah atau seorang kakek yang sudah punya cucu, bahkan seorang ayah yang sebelum keberangkatannya anak laki-lakinya mengunci papahnya dari luar. Supaya apa? Supaya papahnya tidak pergi bertugas. Dan ketika tahu bahwa bapaknya tidak akan kembali pulang ke rumah, itu peristiwa yang menyedihkan, saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini mengingatkan kita betapa rapuh dan kecilnya kita
manusia ini di alam semesta. Saudara mengharapkan, saya mengharapkan ada keselamatan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita tidak rela kehidupan kita direnggut oleh apapun juga. Tidak seorang pun hidup yang tidak ingin dirinya selamat. Tidak ada. Semua kita ketika keluar dari rumah berdoa, Tuhan, tolong aku, selamatkan anakku, selamatkan suamiku, selamatkan istriku, bahkan orang tua yang aku kasih. Aku tidak ingin kehilangan mereka. Selamat atau tidak selamat, itu menjadi satu pengharapan bagi setiap kita. Selamat dan tidak selamat itu merupakan satu peristiwa yang mungkin sebagian orang berpikir, aku bisa mengendalikannya. Selamat atau tidak selamat, itu mungkin sebagian orang bisa mengatakan itu pilihan. Namun saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara tahu beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia ini sendiri, itu mengingatkan kita juga bahwa kita ini tidak ada pilihan. Kalau sebagian orang dilanda oleh bencana COVID di India dan ratusan orang meninggal saat itu juga, maka itu artinya tidak selamat, saudara. Dan itu bukan pilihan. Karena apa? Karena memang selamat atau tidak selamat itu bukan pilihan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasihi Tuhan, kita menjadi makhluk yang protek dan menjaga kehidupan semampu dan sebisa kita. Kita menginginkan semua kehidupan kita itu terjaga sedemikian rupa. Pertanyaan terbesar dari kehidupan kita adalah, apakah kita akan selamat? Apakah ada jaminan untuk selamat? Bapak, Ibu, Saudara terkasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan selamat hari ini. Mungkin ada peristiwa yang membuat kita, saudara sekali, terhindar daripada bencana. Namun saudara tahu, ketika saudara kita membaca kitab Wahyu, kitab akhir daripada Alkitab kita ini, saudara sekalian, saya akan lihat tidak ada seorang pun, saudara, yang bisa selamat daripada penghancuran dunia ini. Karena dunia dan isinya ini akan dimusnahkan, saudara sekalian. Saudara lihat di TV, saudara lihat banyak peristiwa, saudara akan mengingatkan kita. Ketika ada bencana, ada danau yang terpancar di mata air di NTT, itu peristiwa yang baik, saudara. Ada bencana alam, tapi di daerah Palu yang terkena bencana, itu seperti karpet, gulungan karpet itu gempa itu, saudara, meluluh lantakkan semua kehidupan di atasnya. Saudara sekalian, mungkin saudara sekalian ada yang terhindar di situ. Tapi saat terakhir, saudara sekalian, saya akan lihat bahwa dunia dan seisinya akan lenyap, saudara sekalian. Nanti mungkin saya akan terkejut ketika ada sosok makhluk yang keluar dari laut dan kita tidak tahu itu apa. Saudara sekalian, itu semua dituliskan di dalam kitab Wahyu, saudara sekalian. Tidak ada seorang pun kita yang punya jaminan untuk selamat, saudara sekalian. Jawabnya, apakah kita akan selamat? Tidak ada yang selamat satupun. Khotbah selesai. The end, saudara sekalian. Ya kan? Karena tidak ada berita baik, saudara sekalian. Kalau saudara tunggu, Tuhan, tolong Tuhan, selamatkan saya. Tidak ada. Tidak ada satupun yang punya kesempatan untuk selamat. Saudara, namun kabar baik apa yang ingin kita dengar dan kita jadikan sebagai fondasi kehidupan kita hari ini, saudara. Dari Kisah Para Rasul 4 ini, saudara sekalian, kita belajar, saudara, bagi Petrus dan Yohanes yang menghadapi sidang pengadilan agama terhormat karena dihadiri oleh imam besar Hanas, Kayafas, dan Alexander serta Yohanes. Itu imam-imam besar yang dihormati oleh orang-orang Israel. Saudara sekalian, bagi Petrus dan Yohanes, saudara, ini bukan kali pertama berada di suatu gedung keagamaan yang megah.
Karena mereka pernah diam-diam, saudara, mengikuti proses penangkapan guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ini seperti deja vu bagi Petrus. Karena saat dia mengikuti Yesus gurunya, diam-diam, saudara, dia menyangkal 3 kali dan mengatakan, aku tidak kenal dengan orang itu, yang notabene adalah guru mereka. Dikhianati, disangkal begitu rupa, saudara sekalian, bahkan sampai 3 kali berturut-turut, saudara, dalam peristiwa itu. Di dalam satu tempat yang sama, Petrus dan Yohanes hari itu menghadapi sidang yang sama yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, persidangan yang saat guru mereka berakhir dengan ketidakadilan dan tidak berperi kemanusiaan. Karena Yesus menghadapi ludah, menghadapi tamparan, menghadapi penghinaan yang luar biasa, saudara. Dan secara manusia, saudara, Petrus dan Yohanes dihadapkan dengan pentolan keagamaan Yahudi, yaitu imam besar, tentu sangat-sangat menakutkan. Ini wes, kata orang Jawa, wes wayahe mati. Sudah saatnya tidak selamat. Tidak selamat ini. Karena apa? Petrus itu siapa? Yohanes itu siapa? Mereka menghadapi orang-orang terpelajar, bahkan dalam keagamaan itu sudah tingkat yang paling tinggi. Tapi Petrus dan Yohanes, saudara, yang dikatakan ini kan orang-orang tidak terpelajar, ini nelayan biasa yang kerjaannya cuma mencari ikan. Dan ini bagi mereka, saudara sekalian, menakutkan. Karena guru mereka pun tidak selamat, saudara sekalian, dari persidangan ini. Dan di tempat yang sama, di hadapan orang yang sama, Petrus berhadapan dengan bahaya yang sama, yaitu pasti tidak selamat. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, tapi saudara kita baca tadi, apa yang menjadi respon daripada Petrus dan Yohanes menghadapi peristiwa yang menakutkan ini? Mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Saudara, kita baca di sana, kita tidak melihat kegentaran sedikit pun saat harus menjawab para imam besar itu. Petrus secara pribadi dengan pengalaman yang menyedihkan karena menyangkal Yesus sampai yang 3 kali di tempat yang sama itu, dia penuh dengan Roh Kudus, saudara sekalian, untuk menjawab setiap pertanyaan dari para imam-imam itu. Ayat 8 dan ayat 11 di situ, saudara. Hidup penuh dengan kuasa, saudara. Hanya dengan Roh Kudus, Bapak Ibu saudara sekalian, maka kita pasti akan selamat. Saudara, Petrus penuh dengan Roh Kudus. Mereka bukan orang terpelajar, namun mereka hanya nelayan biasa. Namun di mata imam besar itu, saudara sekalian, mereka terheran-heran. Mengapa seorang yang tidak terpelajar itu bisa menjawab kita, kata mereka. Saudara, semua perkataan mereka tidak akan dapat dijadikan pertimbangan, namun imam besar itu lupa bahwa orang yang tidak terpelajar ini membungkam orang-orang yang sok berkuasa dengan ajaran paling suci dan diagung-agungkan, dengan gaya hidup saleh yang dijadikan topeng sebuah kehidupan yang busuk, saudara sekalian. Hari ini, saudara sekalian, banyak anak Tuhan hidup busuk, saudara sekalian. Hari Minggu dia beribadah kepada Tuhan, tapi hari lepas hari hidup dan perkataannya tidak pernah menjadi berkat buat orang lain. Sungguh ini menyedihkan, saudara sekalian. Apa bedanya kita di hadapan pengadilan? Sama saja, saudara, seperti imam-imam kepala yang merasa diri rohani, tapi hidup berkhianat. Mungkin ada sebagian orang, saudara, merasa kehidupan keluarganya adalah kehidupan yang membosankan, sehingga dia berani mengkhianati suami atau istrinya. Dia hidup dengan topeng palsunya, saudara sekalian. Dia hidup tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan cilakanya, orang begini nggak bertobat-tobat.
tiap minggu ke gereja, tiap hari mungkin dia persembahan, tapi saudara tidak bertobat. Mulutnya tidak dijaga, tingkah laku tidak dijaga, semua serba tidak dijaga, saudara. Bisa kita hidup sebagai orang Kristen seperti itu? Bisa. Apakah selamat? Tidak akan selamat. Karena ketika Maria Magdalena, saudara sekalian, dia datang kepada Tuhan, dia diadili, saudara sekalian, oleh masyarakat sebagai pelacur, saudara. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silahkan lempar batu kepada orang ini. Tidak ada satupun, saudara, di antara mereka yang melempar. Karena apa? Karena tahu bahwa setiap kita ini dosa, berdosa. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang ini, saudara sekalian, yang dikenal sebagai pelacur, saudara? Dia berkata, kamu hari ini pulang dan jangan berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak Tuhan hari ini, saudara, hanya memperjuangkan apa yang menurut daging bisa selamat, tapi rohaninya nggak pernah dia pikir, saudara sekalian. Dia pikir dengan hidup salahnya dia sudah menyelamatkan dirinya, saudara sekalian. Nah, ini sangat lucu sekali. Kalau kita menghadapi kehidupan yang seperti ini, saudara, dituntut dua pilihan dalam kehidupan saudara, bukan selamat atau tidak selamat, tapi apakah aku hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, hati-hati kita dengan apa yang dikatakan sebagai kehidupan salah yang palsu. Karena hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak hal-hal yang membuat kita jatuh, tapi tidak akan membuat kita mundur, saudara sekalian. Kalau hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus, kemudian apakah hidup kita ada bintang-bintang di atas kepala kita? Ataukah kita memakai baju putih, jubah putih, itu hidup suci? Bukan. Hidup suci itu adalah ketika hati dan tingkah laku kita itu sama. Apa yang kita keluarkan dari kehidupan kita itu sama, yaitu apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saudara, itulah hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus. Seperti Petrus yang menjawab dengan kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian, Petrus menjawab di ayat yang ke-10, ketahuilah kamu semua bahwa dalam nama Yesus Kristus, saudara, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes bersama di pihak Yesus, batu yang dibuang sebagai batu penjuru, saudara sekalian. Bagi saudara dan saya yang di pihak batu penjuru, saudara, maka akan ada saksi. Tidak perlu kita bicara, saksilah yang akan berbicara, saudara. Saksi siapa yang dihadapkan? Mereka saat itu, saudara, seorang pengemis yang lumpuh dari lahir. Saudara, ini lumpuh dari lahir. Saudara tahu ada beberapa penyakit yang membuat seorang bayi tidak lahir normal, saudara. Ada yang kaki X, ada yang dari ini. Kisah ini, pengemis ini adalah lumpuh dari lahir, layu, kakinya itu tidak dapat digerakkan sama sekali. Jadi ketika dia meminta-minta di gerbang bait Allah, itu harus diusung oleh tetangga-tetangganya, saudara. Setiap hari dia minta-minta. Dan usianya bukan muda lagi, karena dikatakan usia pengemis ini 40 tahun lebih. 40 tahun mengemis, saudara sekalian. Dari sisa hidup dewasanya dia hanya mengemis, saudara. Dan ketika Petrus dan Yohanes lewat di depan mereka, saudara, apa yang diharapkan, saudara? Dia mengharapkan sedekah. Saudara, di dalam peristiwa COVID ini banyak sekali ya pengemis di jalanan. Kasihan ya, sampai kita lihat.
Anak-anak mulai dari anak kecil, anak bayi digendong-gendong gitu saudara, supaya dapat belas kasihan kita untuk memberi. Kalau saya ada uang atau kami biasanya di mobil ada uang, pasti kita kasih. Nggak mempermasalahkan itu pengemis, itu mungkin ada peristiwa pengemis itu pura-pura jadi pengemis, padahal itu kakinya sehat gitu ya, dia bisa lari gitu. Bahkan ada pengemis yang uangnya ketika diangkut Satpol PP itu uangnya saudara tahu ratusan juta saudara di tasnya, dia lebih sugih dari pian saudara, ya kan? Lebih kaya dari saudara, lebih kaya dari saya dia. Tapi kita nggak peduli. Kalau ada yang meminta-minta dekat dengan mobil kita pasti kasih. Karena ada belas kasihan saudara. Panas terik beberapa hari ini, minggu ini tidak bisa diprediksi cuaca kita ya. Karena panas sekali, panas luar biasa. Bahkan AC di kamar kami aja tidak mempan saudara. Saya perhatikan kemarin malam suami saya tidur itu AC dingin saudara, dia bisa keringetan. Karena memang cuaca itu cukup ekstrim saudara. Panas sekali, kalau hujan yang sangat lebat. Dan ini perubahan yang sangat tidak bisa terduga, perubahan cuaca. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat saudara, kalau ada saksi yang berbicara karena Petrus dan Yohanes, pengemis ini meminta kepada Petrus dan Yohanes. Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, uang aku tidak punya, tapi aku punya Yesus Kristus yang akan menyembuhkan engkau. Hari ini juga Petrus mengangkat tangan daripada pengemis yang lumpuh itu, dan saat itu juga saudara, kaki dan mata kakinya menjadi kuat dan berjalan. Itu kesaksian saudara sekalian yang tidak terbantahkan. Tak usahlah berteori-teori, berteologi, ya kan? Nah, ini sudah nyata bahwa ada kesembuhan saudara. Imam besar itu tidak bisa ngomong saudara, nah itu disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Orang kita lihat hari-hari dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Oh luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus kita saudara. Hanya di dalam namanya saja maka ada kesembuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini orang ini kegirangan karena bukan sedekah yang diterima, melainkan kesembuhan kakinya yang lumpuh menjadi sembuh. Ayat 12 yang terakhir. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini menjadi satu ayat penguat saya pada saat saya usia kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Saat itu saudara, ini ada kakak saya saudara, kakak kandung saya di sini. Ya, kami kecil-kecil itu dibawa ke sekolah minggu saudara sekalian, ya kan? Ke sekolah minggu kami tidak tahu, kami biasa dibawa orang tua ke kelenteng untuk sembahyang di sana. Tapi ini ada yang ngajak kita untuk ke sekolah minggu saudara. Dan saya paling suka hafal ayat, saya paling cepat dapat hadiah karena hafal ayat. Salah satunya adalah ayat ini saudara sekalian. Sehingga ketika saya saat itu saudara sekalian masuk dalam kedewasaan saya, masa-masa SMA saya hampir saja masuk karena sebagai Katolik, karena sekolah saya itu sekolah Katolik saudara sekalian. Jadi kata guru agama saya, ayo kamu harus jadi Katolik, nanti jadi misdinar. Misdinar itu anak-anak yang akan melayani di depan untuk meja perjamuan misa pada saat itu saudara. Namun ketika saya merenungkan ayat ini kembali, saya tidak bisa berkata iya saudara untuk agama apapun saudara. Waktu itu ada agama Buddha, bahkan teman-teman saya saudara sekalian, dari antara ketiga anak mama ini
Saya satu-satunya orang yang paling suka berteman dengan orang-orang muslim saat itu. Hampir saya juga jadi muslim, saudara. Tetapi saudara sekalian, Tuhan tidak izinkan. Karena saya pegang ayat yang usia saya yang ke-9, saya sudah bisa menghafal, saudara sekalian, ayat ini. Di dalam Dia keselamatan tidak ada kecuali di dalam Dia. Amin. Saudara sekalian, ini jadi pegangan, jadi fondasi saya, saudara sekalian, bahwa saya tidak akan selamat kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan keyakinan yang teguh, saya bilang saya Kristiani, saya Kristen. Kenapa Kristen? Kristen itu bukan agama, saudara, jangan salah mengerti. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu adalah masalah keselamatan, saudara sekalian. Kalau saudara hanya berbicara mengenai gedung gereja yang megah atau persembahan persepuluhan saudara, maka saudara bukan hanya beragama Kristen, itu aksesoris daripada kekristenan. Itu penting, tetapi yang terutama bukan itu semua. Orang bisa beribadah tanpa gedung gereja yang megah. Orang bisa beribadah tanpa harus mungkin dia perpuluhan karena dia tidak mampu. Tetapi jika dia mampu dan menjadi anak Tuhan yang setia, dia harus memberi persembahan. Bapak Ibu Saudara harus mengerti ini. Sampai seberapa saudara sekalian kita menjadi Kristen kalau kita belum pasti bahwa kita diselamatkan. Ini penting sekali saudara. Maka ketika kita menginjili orang, yang paling penting itu bukan ayo ke gereja, ayo enak kok di gereja, ya kan? Nyanyi-nyanyi puji Tuhan, senang kita. Namun yang paling penting di dalam kekristenan adalah kata selamat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini hidup dan mati adalah kuasa ilahi. Tapi saat ini ditawarkan buat kita saudara. Hanya saudara perlu menerima saudara. Saudara tidak ditawarkan ini keselamatan dari Tuhan Yesus. Mau atau tidak? Tidak. Pertanyaannya adalah ini keselamatan. Saudara harus menerima. Namun di pihak kita saudara ada penolakan dan ada penerimaan. Kenapa pertanyaan itu? Tawaran itu sangat penting saudara. Karena tawaran itu akan membuka paradigma kita, akan membuka mindset kita bahwa hidup di luar Kristus adalah kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hanya saudara perlu menerima. Saudara tidak mengusahakan keselamatan itu. Siapa yang bisa berkata, aku mau selamat, aku buat diri saya selamat? Tidak bisa. Kita tidak mengusahakan keselamatan kita. Amal baik kita bukan jaminan kita saudara sekalian, tapi hanya perlu menerima dan menjaga, yaitu keselamatan dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Saudara, sesederhana itulah kabar baiknya saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah jaminan keselamatan hari ini untuk saudara dan saya? Jawabnya adalah ada. Ada. Namun satu saja nama yang diberikan oleh Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Satu nama itu saudara. Kenapa saudara memilih jadi Kristen? Karena satu nama itu. Kenapa saudara ke gereja hari ini, duduk diam di sini? Bukan karena kita makan-makan di gereja, tapi karena ada Yesus Kristus. Disitulah terletak kehidupan dan kehormatan kita saudara. Mari kita tunduk ketika masuk ke gereja, kita tunduk, hati kita tunduk saudara sekalian. Supaya apa? Supaya keselamatan itu menjadi milik kita sepenuh-penuhnya. Saudara, tidak ada nama lain kecuali Yesus kita selamat. Keputusanmu tidak mempengaruhi keselamatan dan kasih sayangnya Tuhan untuk kita. Enggak ada pengaruh saudara.
Entah saudara mau terima atau tidak, tidak ada pengaruhnya. Karena keselamatan yang besar itu, kasih yang besar itu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini, saudara sekalian, adalah keselamatan yang tidak main-main, saudara sekalian. Karena dia menyerahkan hidupnya, saudara, dari tata yang maha tinggi, dia masuk dan merendahkan diri jadi manusia, bahkan manusia yang paling terhina, saudara sekalian. Maka disitulah, saudara, hidupmu itu diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, keselamatan dan apa yang kita terima, keputusan kita, itu mempengaruhi kehidupan kita nanti, saudara sekalian. Saat kita meninggal, saudara, saat kita mungkin dari peristiwa apapun kita meninggal, tidak ada satupun yang tahu. Dukun aja nggak tahu, saudara, ya kan? Saudara tanya aja, dia bisa menerawang umur manusia. Saya pernah dengar dari mama saya, saudara sekalian, kalau sembahyang di kelenteng itu, saudara, ada dukun, ada biksu, atau apapun juga itu bisa bahkan mengira-ngira hidupmu sampai umur berapa. Namun tanya aja dukun itu, apakah dia tahu hidupnya sampai umur berapa? Nggak ada yang tahu, saudara. Dia nggak tahu. Nggak ada yang tahu, saudara sekalian. Keputusan hari ini merubah hidup kita menjadi selamat. Entah kita selamat, saudara sekalian, hari ini, besok, atau lusa, saudara, kita nggak perlu khawatir. Karena keselamatan yang paling hakiki adalah keselamatan jiwa kita. Saudara, itu terpenting, saudara. Jaminan masuk surga itu adalah jaminan di mana setiap orang yang percaya, semua kita akan menikmati, saudara. Hidup yang kekal itu semua kita akan nikmati. Bapak, Ibu, saudara yang terkasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini karena keselamatan itu menjadi milik kita, saudara. Milik kita pribadi, milik keluarga kita, dan milik daripada orang-orang yang dekat dan kita sayang. Saudara sayang dengan keluarga saudara, katakan kepada mereka, Yesus satu-satunya. Hanya Yesus satu-satunya kita bisa selamat. Mungkin tidak selamat di dunia ini, tapi jaminan selamat di surga itu pasti. Itu satu jaminan yang tidak pernah kita usahakan, tapi diberikan oleh Yesus, dianugerahkan oleh Yesus kepada setiap kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dan menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu yang terpenting dan teristimewa buat setiap kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Kita mengucap syukur. Minta Pendeta Erwin berdoa bagi jemaat sekalian dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur kalau Tuhan kembali melawat kami, menyapa kami dengan kebenaran firman-Nya yang kembali meneguhkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, melalui renungan yang sudah disampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam siapapun juga, bahkan di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, melalui kebenaran yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, biarlah ini kembali menolong kami untuk boleh tetap setia dan hanya mencari Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Menyerahkan kepadamu ya Tuhan seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami, bukan kepada yang lain-lainnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa di surga, mampukan kami Tuhan, di dalam keyakinan ini kami juga dapat bagikan kepada orang lain yang kehidupan mereka tidak ada harapan, yang kehidupan mereka sedang mencari-cari. Itu Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan, dikuatkan, diberikan keberanian, diberikan kuasa untuk menyampaikan kabar baik ini juga kepada keluarga kami, bahkan kepada saudara-saudara kami yang lainnya ya Tuhan, supaya semakin banyak orang yang bertelut dan mengaku Tuhan dengan lidahnya bahwa Engkau adalah juru selamat mereka ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu yang sudah berdiri lelah dalam mempersiapkan dan menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita melalui firman-Nya sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Dasar persembahan kita dari Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Semua
di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini. Kami mempersembahkan, mengumpulkan bukan karena Engkau berkekurangan, tapi karena Engkau menginginkan kami belajar untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Sebab Engkau telah mencurahkan memberkati kami terlebih dahulu. Itulah sebabnya dengan sukacita kami mempersembahkan semua persembahan kami ini, Tuhan. Engkau memberkati dan menolong setiap jemaat yang berusaha bekerja. Dalam setiap profesi mereka Engkau ditinggikan, dipermuliakan di sana. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tambahkan hikmat di dalam gereja-Mu menata kelola, sehingga dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Sehingga keberadaan Metodis Immanuel Banjarmasin menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau dengan kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan konsumsi kita pada siang hari ini. Beberapa keluarga yang kami sebutkan di sini dari beberapa keluarga sebagai bagian dari kita memperingati ulang tahun jemaat di bulan April. Bapak Ibu saudaraku, seperti biasa mohon kesediaan kita untuk sambil kita bersalam-salaman untuk menggeser tempat duduk kita ke kanan dan ke kiri, dan mohon kepada P3MI para pemuda untuk membuka meja kita ya. Sebab kita akan merayakan ulang tahun jemaat. Ya, bangkunya yang di kiri, ke kiri, yang di kanan, meminta para pemuda berkenan untuk membuka meja kita ya. Kami undang Oke. Baiklah, Bapak Ibu, saudara, kami undang ke depan yang berulang tahun bulan April. Kita merayakan ya sekaligus
Yang pertama Mila Carmila, tidak datang ya. Ibu Lamina, Bapak M. Tampubolon, Saudari Maya, Bapak Hansen, adik Daniel Christian Hansen, Ibu Gladys. Dan untuk tanggal besok ya, walaupun besok kita rayakan hari Michael dan juga ulang tahun pernikahan Ibu Gladys. Mari kita undang ke depan. Ya, inilah saudara kita yang berulang tahun di bulan April. Ditambah ada yang belum kita rayakan bulan Maret karena belum bergabung dengan kita. Baiklah. Tes. Baik, inilah yang berulang tahun. Ada bulan Maret kemarin ketinggalan ya, jadi karena belum bergabung dengan kita, yaitu saudara kita Maria. Mana Maria? Iya, sini. Ya, ini Maria dari Tanjung. Kuliah di Ulam juga, tapi baru bergabung di bulan April. Tapi karena kita merayakan, ikut dia juga ya. Nanti kita minta yang mendoakan Pak Pendeta Erwin yang berulang tahun ya. Pertama Mila, Ibu Lanita, Bapak M. Tampubolon. Ada Bapak M. Pak Tampu? Oh, tidak ada, nanti dia. Oke, tetap didoakan. Saudari Maya, Bapak Hansen, Daniel, Ibu Gladys, Michael, dan Maria. Khusus yang bulan Maret ya. Jadi yang bulan Maret kemarin kan Maria belum ikut ya. Nanti kita doakan hari ini. Karena COVID ini kan dilarang tiup-tiup lilin ya, dikipas saja ternyata. Mertua saya dari Jakarta katakan dikipas saja katanya, jadi nanti dikipas ya. Seperti itu ya, baiklah. Dari jauh pintar kan? Baik, oke. Kita pertama mewakili dari gereja ya, mewakili gereja. Mengucapkan sepatah dua patah kata untuk saudara kita yang berulang tahun. Dan lihatlah tetangga kita kiri kanan Bapak Ibu, hari ini kita sudah bisa 50-an ini ya, sudah penuh gereja kita. Berdoa terus supaya Tuhan buka jalan agar nanti dapat tempat yang lebih luas, bisa menampung ratusan Bapak Ibu ya. Bisakah dari salah satu mewakili untuk kata ini kepada mereka Ibu, karena Pak Tampubolon berulang tahun kan tidak mungkin Ibu ya, Ibu Tampubolon. Jadi Ibu Novi ya mewakili gereja kita untuk mengucapkan sepatah dua patah kata untuk mereka yang berulang tahun. Silakan Bu. Kameramen. Mari. Abang jadi kameramen saya. Yang tadi bikin dulu.